Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 22 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, ada codependency di sini. Dia masih cinta, tapi kamunya sudah cuek-cuek aja. Kamunya sudah tidak peduli, gitu ya. Dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu, tapi sudah cuek. Dia masih memiliki rasa ketergantungan terhadap kamu, tapi kamunya sudah masa bodoh. Aku melihat sebenarnya ada keinginan dari dia untuk memiliki hubungan yang lebih serius dengan kamu ya, ingin adanya kenaikan level dari hubungan kalian yang terakhir kali. Tapi aku lihat di sini gimana, kamu sudah cuek. Bahkan aku lihat di sini saking bingungnya dia sering curhatin kamu ke teman-temannya, sering nanya ke teman-temannya harus gimana ya aku untuk hubungan kalian, seperti itu. Aku harus gimana? Terus itu juga selain dia tanya-tanya ke teman-temannya harus gimana, dia juga aku lihat lagi kuat-kuatnya berdoa nih ya, meminta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, biar kalian bisa bersama kembali kayak gitu ya. Aku lihat di sini kuat lagian energinya, meminta dan berdoa. Karena kalau aku lihat kenapa dia pengen sama kamu tapi kok nggak ada pergerakan ya, itu ternyata aku lihat masih ada yang mengontrol dia ternyata selama ini. Entah itu seseorang, entah itu pekerjaan, entah itu situasi yang masih saat ini mengontrol dia, sehingga dia kayak nggak bisa juga datang ke kamu kayak gitu ya. Terus juga di sini ternyata aku lihat juga memang kamu dengan dia sudah berpisah. Jadi ada rasa tidak nyaman atau tidak enak datang lagi gitu. Mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan atau gimana. Soalnya di sini kamu dengan dia sudah berpisah seperti itu ya. Kalau aku lihat sih memang dia pernah buat salah nih, ada Knight of Cup. Knight of Cup itu kan berarti ada janji-janji yang pernah dia utarakan, yang pernah dia sampaikan ke kamu, tapi tidak ada yang terrealisasi. Dia nggak tidak mewujudkan ya, atau misalkan kalian punya rencana apa gitu, dia malah mengingkari janji. Sampai sekarang tuh rencana nggak ada yang terrealisasi ya, semuanya nihil ya, apa yang sudah dijanjikan atau direncanakan nggak ada yang terjadi. Terus juga aku lihat di sini mungkin dia di awal-awal tuh kayak serius gitu ya, mau menjalin suatu hubungan gitu, kayak ya ada lah effortnya untuk punya hubungan. Tapi tiba-tiba setelah sekian lama kalian menjalani hubungan, kok dia tiba-tiba berubah, dan akhirnya kamu ketahui bahwa dia ternyata punya fobia atau dia fobia untuk berkomitmen seperti itu ya. Tapi walaupun di sini dia fobia gitu, dia takut berkomitmen, perubahan dari dia juga ketahuan ternyata si dia ini berselingkuh ternyata di belakang kamu ya. Dia bermain hati di belakang kamu, dia selingkuh seperti itu. Kemudian aku lihat juga dia nampaknya pernah melakukan suatu kesalahan tentang penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan bisa jadi penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan narkoba ya, atau penyalahgunaan apalah, pokoknya ada suatu masalah yang pernah dia buat dan itu cukup besar. Nah sekarang dia lagi menanggung itu. Kalau misalkan dia narkoba ya berarti dia saat ini lagi di penjara, rehabilitasi ya. Atau kalau misalkan dia korupsi ya, mungkin dia harus mengganti uang hasil korupsinya itu ya, mengembalikan sejumlah uang dari hasil korupsinya. Oke, kemudian dia merasa bahwa kamu itu sosok yang sangat dermawan, sosok yang ramah, apalagi di sini kamu selalu ada untuk dia. Kamu itu pintar banget bisa dalam menghibur dia. Kalau misalkan dia lagi kesusahan ya, atau lagi lagi ada di posisi terbawah, kamu mampu menghibur dia. Kamu bijaksana, kamu sukses di mata dia ya.
eh, memang selama ini dia juga sadar ya, sadar kamu itu memang menjalin hubungan dia karena memang mau serius, pengen menjalani rumah tangga bersama dengan dia. Apalagi di sini kamu itu sudah menunjukkan sebagai nyonya rumah ya. Di mata dia kamu makmur, aman, rendah hati, dan kaya raya seperti itu. Atau ya secara keuangan oke, kayak gitu. Terus itu kamu itu punya sikap yang selalu ramah, sabar menghadapi dia, sabar dengan keadaan ya, walaupun hubungannya mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan selama ini, tapi kamu tetap sabar, kamu tidak apa ya, tidak mencak itu apa, marah-marah ya, kamu nggak melampiaskan emosi amarahmu terhadap dia seperti itu, tapi kamu tahan sendiri seperti itu, walaupun di sini dia pun tahu kalau kamu marah gitu ya. Apalagi di sini kamu itu orangnya sangat peka terhadap dirimu dan terhadap orang lain. Kamu orang yang tulus ya, bahkan dalam menjalin hubungan ini pun dia ngerasain kok kamu itu tulus banget memberikan kasih sayang. Wah, benar-benar penuh memberikan kasih sayang selama ini terhadap dia. Kamu selalu hadir untuk dia, kamu selalu memperhatikan dia, kamu selalu effort untuk hubungan ini seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Terus itu juga dia benar-benar merasa aman, nyaman bersama kamu. Ketika kamu ada di sisi dia, dia tuh selalu ngerasa aman, nyaman ya. Terus itu juga di mata dia, kamu tuh orang yang sangat wow banget, berjuang tanpa lelah ya untuk mencapai tujuan-tujuanmu. Kamu orang yang ambisius, orang yang penuh dengan semangat seperti itu. Terus juga orang yang sangat pintar sekali menikmati kesenangan hidup ya. Kamu orang yang walaupun di sini sangat pejuang ya, sangat berjuang keras untuk mencapai target, tapi kamu juga pintar apa ya? Kamu tahu lah ya cara menikmati hidup, cara menikmati dengan kesenangan hidup. Suka memanjakan diri dengan barang-barang mewah ya. Bahkan mungkin juga kamu pernah ngajak dia liburan ya, atau membelikan dia barang-barang mewah seperti itu. Oke, kamu di mata dia orang yang selalu bersikap penuh dengan perhatian, orang yang sangat percaya diri, orang yang dermawan, suka memberi, realistis, bisa diandalkan, penyayang, ramah, seperti itu ya. Oke, kemudian nampaknya selama ini hubungan kalian itu selalu berada di tahap apa ya, hubungan yang penuh, bukan di tahap sih, hubungan yang selalu merasakan ketegangan dan kecemasan satu sama lain. Bahkan mungkin ini sudah ada di titik puncaknya, kalian merasa adanya ketegangan dan kecemasan di hubungan kalian. Karena kalau aku lihat sebenarnya memang hubungan kalian itu masih dalam tahap percobaan ya, sehingga banyak sekali lika-likunya, banyak sekali ujiannya seperti itu. Kalau aku lihat di sini, ini juga ada pengaruh dari pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian ya. Ini juga ada pengaruh dari pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan kalian itu mungkin stuck, hubungan kalian kayak merasa penuh dengan beban, terus hubungan kalian apa ya, serasa tidak leluasa satu sama lain ya, mungkin si dia lebih memprioritaskan hidup dia selama ini, kamu selalu menghargai dia, sehingga ya udah hubungannya itu kayak kaku, jarang ada interaksi seperti itu. Ditambah lagi kedatangan pihak ketiga yang memang mengganggu hubungan kalian. Terus itu juga bahkan ya aku lihat ada nih ya sebagian dari kalian yang sampai si dia itu sampai kawin lari, tahu-tahu dia udah nikah sama orang, entah itu ya mau sirih kah atau ya secara legal ya, secara hukum, pokoknya tahu-tahu udah nikah aja gitu. Aku lihat di sini ada sebagian dari kalian seperti itu. Oke. Kemudian aku melihat di sini ya, dan ternyata juga kamu memang berdealing dengan seseorang yang gila kerja, tapi juga dia pemalas sebenarnya ya, orangnya membosankan, nggak punya inisiatif ya. Jadi kemungkinan hubungan yang kamu jalani bersama dia itu yaitu freak, apa ya, kayak kaku, jarang ada komunikasi karena memang orangnya nggak berinisiatif gitu loh, nggak peka ya, nggak peka juga. Jadi kalau misalkan kamu
nggak ngehubungin dia, dia nggak bakalan ngehubungin kamu duluan, seperti itu ya. Jadi nggak pernah nanya-nanya kamu kenapa, ada apa dengan kamu, seperti itu. Dia nggak pernah nanya seperti itu sama kamu. Orangnya pelit, orangnya pelit juga ya, orangnya nggak bertanggung jawab. Mungkin sebagian dari mereka ini juga ada yang penjudi kalau aku lihat. Atau kalau nggak penjudi ya suka berinvestasi di investasi yang mungkin terlalu beresiko, resikonya cukup tinggi, seperti itu ya. Orangnya eksploitatif banget, orangnya posesif banget, seperti itu. Terus itu juga aku melihat hubungan yang kalian jalani selama ini ternyata tidak stabil ya. Bahkan dia ini juga kurang sekali ada usaha untuk berdedikasi di hubungan kalian. Wah, jarang banget orang ini, atau mungkin nggak pernah gitu berdedikasi di hubungan kalian. Terus itu hubungan kalian ya bener-bener tampak monoton banget, tampak tidak menarik ya. Bahkan aku lihat gairah di hubungan kalian sedikit demi sedikit sudah menghilang, seperti itu. Orang yang pemalas, orang yang lemah, pecundang, mungkin juga suka berjudi, orang yang suka menipu, entah nipu kamu atau nipu orang lain, orang yang tidak setia, dia ini masih suka bermain-main ya, masih suka kilar-kilir kesana sini, nggak jelas, seperti itu. Terus itu juga dia ini kalau mencari pasangan tuh pasangannya harus kaya raya ya, atau punya kedudukan sosial yang cukup tinggi ya. Orang yang kurang disiplin, kurang berdedikasi, terus juga nggak pernah fokus dengan hubungan, dan orang yang gampang sekali mengakhiri komitmen. Dia orang yang benar-benar terobsesi banget dengan harta benda ataupun uang ya, bahkan dia berani untuk mengabaikan pasangannya demi harta benda atau uang. Misalkan dia lebih prioritasin karir, uang, atau proyek dia dibandingkan kamu sering banget dianggurin. Atau kalau misalkan dia punya kenalan yang lebih kaya dari kamu ya, lebih kaya, lebih banyak uangnya, kamu pasti gampang ditinggalin. Tiba-tiba udah ngilang aja dia, tiba-tiba minta putus, tiba-tiba selesai hubungan kalian, seperti itu ya. Jadi hubungan kalian ini tampaknya tidak menarik dan sangat-sangat membosankan gitu ya. Kemudian Page of Pentacle, di mata dia kamu tuh orang yang sangat ambisius, orang yang tekun, orang yang selalu berorientasi pada tujuan, perencana yang baik ya, suka belajar, orangnya ramah, membumi, loyal, setia ya, orangnya setia, bahkan sama dia aja kamu setia banget, orang yang bisa diandalkan. Udah deh, kamu itu pakai komplek kalau dibandingin sama dia mah jauh aku lihat di sini ya. Kamu orang yang selalu memiliki rasa pengabdian yang teguh terhadap hubungan gitu. Kamu kayak nggak gampang gitu ya pindah-pindah ke lain hati, seperti itu. Kalau udah kamu yakin pada A ya kamu akan seriusin dengan A, seperti itu. Hanya saja aku lihat memang seiring berjalan waktu hubungan kalian itu, atau rasa gairahmu terhadap dia di hubungan ini tuh sudah memudar, sehingga ya mungkin butuh pendorong untuk membuat kalian merasa mengapresiasi lagi hubungan kalian gitu ya. Cuman aku lihat memang ada masalah di antara kalian, yang mungkin inilah yang menjadi pemicu kenapa kalian tidak mau membangkitkan gairah ini lagi, gairah cinta ini, karena ada masalah, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini masih sering berhayal ya, baik kamu ataupun dia masih sering berhayal tentang masa depan ya. Kamu masih sering nih tiba-tiba menghayal masa depan kamu bersama dia, masih mengharapkan ya kalian bisa bersama, kalian bisa kembali bersama. Dia pun gitu ya, aku lihat di sini dia juga masih menghayal, masih berharap kalian bisa bersama ya, sering menghayalin masa depan, seperti itu. Oke, kita lihat lagi seperti apa perasaan dia terhadap kamu. Tahu apa lagi yang harus dibongkar di sini? Oh, perasaan dia, I like you, dia masih sayang kamu, dia masih sangat suka sama kamu ya. Bahkan di sini dia ingin ngajak kamu berkencan lagi ya. Aku lihat di sini dia ingin mengajak kamu berkencan kembali, pengen balikan nih orang. Obstacle, ada hambatan ya,
Nah, di sini aku lihat kayaknya dia mau apa itu namanya, menghadapi atau melewati halangan, tantangan di antara kamu dan dia yang selama ini ada. Ya mungkin tentang kontrol isu itu ya, dia ingin mencoba untuk melepaskan diri dia dari kontrol isu agar dia bisa fokus ke kamu juga. Terus itu juga aku lihat di sini memang ada new fase baru yang terjadi di antara kamu dengan dia. Saat ini aku lihat memang ada pembelajaran yang dia dapatkan, dan aku lihat di sini juga dia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kembali lagi bersama dengan kamu. Dia ingin adanya fase baru menjalani hubungan dengan kamu, ada renewal ya, dia ada keinginan untuk memulai dari awal lagi ya, setelah dia bertransformasi, setelah dia bertumbuh ya, setelah dia sudah mulai open minded ya, sudah mulai merubah sudut pandang atau pola pikir dia. Di sini aku lihat dia akan datang lagi gitu. Jadi aku lihat dalam proses ya, nih orang mau datang lagi ke kamu. Seperti itu. Oh, kamu dengan dia twin flame, hubungan yang walaupun sama-sama saling mencintai tapi menyakitkan kalau aku lihat di sini. Jadi mau nggak mau ya, walaupun saling mencintai selalu ada dorongan untuk berpisah. Ya, hubungan yang mungkin on off karena memang hubungan ini butuh keseimbangan, butuh kestabilan, butuh kesetaraan ya. Jadi kalau misalkan kalian masih ada perbedaan, biasanya ujiannya berat, ujiannya panjang, karena ya itu twin flame itu kan hubungan dengan seseorang yang balance ya. Nah, kalau di sini aku lihat kalian gak balance, kamu mah dermawan, dia mah pelit ya, gimana ya gitu, nggak bisa lah disatuin. Kalau dipaksakan semakin akan menyakiti, seperti itu ya. Tapi sebenarnya aku lihat juga kalian ini nih sebenarnya saling melengkapi kok satu sama lain ya. Hanya saja mungkin ya karena twin flame ya, untuk bisa ada di frekuensi yang sama, untuk ada di vibrasi yang sama atau kesetaraan di antara kalian, itu butuh penyesuaian. Nah, masa-masa yang saat ini kalian jalani atau masa-masa yang selama ini kalian jalani itu adalah masa-masa kayak kalian harus menyeimbangkan energi kalian, harus bisa setara dalam segi apapun juga gitu ya, mau dari karir, energi atau apapun, pola pikir atau apa, itu ya harus laras, harus sebanding. Oke. Kemudian healthy choice, ada yang memilih untuk mengambil pilihan yang lebih sehat, mencintai diri sendiri dan mencintai kehidupan sendiri gitu ya. Jadi saat ini ada yang lagi self love, self care, membuat diri dia happy aja gitu ya. Jadi walaupun di sini tidak berpasangan lagi atau udah memilih untuk berpisah, putus, tapi memilih untuk udah deh happy aja. Nah, kayaknya ini kamu ya, kamu memilih untuk udah deh happy aja, memilih untuk fokus dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri dan merawat diri sendiri. Itu yang menurutmu keputusan yang bagus. Yes, aku lihat bagus ya. Tuh, ditambah lagi self indulgence, fokus on self ya, fokus dengan diri sendiri. Di sini aku lihat dia kayak merasa bahwa kamu sekarang itu lagi butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk menyibukkan diri dengan diri sendiri ya, mengapresiasi diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, membuat diri ini lebih baik ya, melakukan perubahan ya, bahkan menenggelamkan diri dengan pekerjaan, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Itu di mata dia ya. Dia merasakan bahwa saat ini kamu kayak lebih memilih untuk fokus dengan dirimu sendiri aja, kemudian ya self love, seperti itu ya, gitu. Perasaan dia terhadap kamu ya, dia masih sangat suka banget sama kamu, masih sangat tertarik sama kamu, masih sayang sama kamu, tapi kamunya sudah fokus dengan diri sendiri gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, ada September, April, Juli, Februari, Agustus, Oktober, November, Juni, Desember, dan Maret.
Kemudian ini ada sionya, sio ini bisa sionya kamu atau sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio babi, sio anjing, sio macan, sio kerbau, sio naga, sio ular, sio kelinci, sio kambing, sio ayam, dan sio kuda. Kemudian angkanya juga ada hubungannya antara kamu dengan dia. Silakan disituasikan. 30, 22, 3, 16, 7, 12, 24, 14, 28, 25, 31, 15, 18, 13, 6, 23, 8, 11, 17, 1, 27, 26, 9, 5, 29, 19, dan 2. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau apapun yang berhubungan di antara kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. R M V A N D Q L C E S F O U K W Z I X Y G I T H O. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.